atau saya jelaskan kronologisnya ya Langkah. Boleh Bang. Jadi begini, pertama kita itu memang melaksanakan kegiatan rapat pleno sekaligus kongres luar biasa. Nah alhamdulillah pada saat pelaksanaan kongres berjalan dengan hikmat, bahkan dengan penuh haru. Karena kongres luar biasa kita ini dihadiri oleh ketua umum sebelumnya, Saudara Andreas. Bahkan kita berpeluk-pelukan di situ. Dia mengeluarkan pernyataan pengunduran diri. Kemudian ada berita acara. Jadi tidak ada yang namanya orang yang ribut-ribut, nggak ada dalam ruangan itu. Nah namun yang terjadi, kalau nggak salah sekitar berapa menit lah, mungkin sekitar 10 menit, 12 menit setelah kita melaksanakan kongres tersebut, datang sekelompok orang, 5 orang. Dan itu bisa dipastikan memang itu adalah orang-orangnya ketua umum FAT, kita panggil ketua umum FAT ya. Orang-orangnya dia, ajudannya bahkan ajudannya, dan ada beberapa orang yang saya kenal di situ. Kemudian dia membisikkan, Bang, dia manggilkan apa mereka? Diminta ketua umum FAT ke ormas dia kan, ke kantor ormas dia kan, nggak perlu saya sebutkan ormasnya. Saya bilang, ada apa? Ya, ketemu ngomong, oke siap, saya bilang kan, tapi saya izinkan saya pimpin dulu nih rapat, gitu kan. Sebentar aja saya bilang untuk kenalan. Ya nggak lama ada kontak langsung sama ketua umum FAT dan dia bilang seperti ini, mau cara baik-baik atau gimana gitu kan. Aduh, saya bilang, tuh siap ketemu. Akhirnya saya izin ke toilet, itu ceritanya kan. Saya izin ke toilet, begitu saya izin toilet, begitu saya tiba-tiba ngomong lagi, yang mereka tadi, Bang katanya, kayaknya ketemu kesini. Oh boleh, saya bilang. Nah saya menangkap bahasa kata ketum saya ini, Jumar Bunti, di sini kan dia bawa istri. Alangkah kasihan dan sayang kalau satu saat kita dijemput paksa di situ kan, di depan anak-anak. Akhirnya kita berangkulan berdua, ayo kita turun. Dan itu disaksikan oleh seluruh peserta, bahwasanya ada orang yang masuk di situ. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah begitu kita masuk ke lobi, datang memang sekelompok orang tadi rame-rame datang. Kemudian langsung dengan teriakan-teriakan, kemudian tiba-tiba handphone ketua umum dirampas, dipegang, kemudian kita masukkan. Saya termasuk meeting. Begitu di tengah lobi saya dipukul. Setelah saya dipukul, kemudian juga di depan teras juga, di depan pintu keluar lobi saya juga dipukul. Dan saya dipaksa masuk mobil Aprak waktu itu, Aprak warna putih, dipaksa. Kemudian ada mobil oreknya juga di situ yang menjemput beberapa mobil. Dibawa kita ke ormas. Nah, di situ kita memang diintimidasi secara maksimal. Yang mana kalau memang kita tidak clear pada waktu itu, mungkin kita nggak bisa pulang. Nah akhirnya disitulah dipaksa tanda tangan, dipaksa mengakui. Ya kita kan yang penting kan keluar dulu kan. Tetapi kita kan pemuda kan, nggak mungkin juga bisa didikti sampai sebegitu jauhnya. Langsung melaporkan laporan. Nah bahasa kemarin dibalik, katanya kita datang sendiri. Sekarang kita berpikir dan menggunakan logika. Mungkinkah kita habis selesai kongres, belum berapa menit pun tiba-tiba kita melapor menyatakan mengundurkan diri? Kan nggak mungkin, kita udah keluar tenaga, waktu ngumpulin orang, gitu kan. Nggak mungkin juga tiba-tiba udah didamaikan. Kalau niat kita baik meminta didamaikan, tiba-tiba kita membuat laporan, artinya nggak clear di sini kan. Itu logika hukum bisa kita mainkan di situ. Nah kemudian ya terkait pemukulan, memang saya sempat dipukul kena di belakang, sampai di luar dia saya dipukul, kepala saya juga. Semalam saya melakukan visum. Mata saya agak kabur, bibir saya kemudian agak bengkak sedikit. Di sini saya agak seperti tempelan, jadi agak nyaman gitu. Nah saya nggak tahu juga sekarang pas dari pagi ini, memang setelah bangun kepala saya pusing terus kayak gini, pusing terus. Memang tuh dipukul itu berdenging panjang sampai saya selalu begini. Mungkin kalau ada videonya mungkin ada lihat ya, saya begini terus tuh, gitu kan. Dan videonya juga kan satu arah kan, kita hanya mengiyakan kan. Ya saya begini betul gitu kan. Artinya kalau memang kita secara tulus melakukan hal tersebut, saya rasa kita harus berespresi menyatakan iya benar, tapi kan nggak ada itu kan. Nah tadi juga baru dapat kabar, kita juga dilaporkan, ya nggak apa-apa, kita sama-sama proses. Artinya di sini harus terbuka. Dan saya pribadi dan saya juga memang pesan dari anak-anak pemuda Indonesia menyatakan bahwa saya mengutuk aksi premanisme ini. Ini udah gak zaman lagi, zaman begini mas main pukul-pukul itu. Ini zamannya hukum ini. Kita salah ngomong aja bisa dicomot istilahnya kan oleh ini kan, kalau salah kan, apalagi melakukan pemukulan. Nah, mungkin itu untuk sedikit kronologis. Ormas itu sendiri siapa aja sih? Ada ormas apa dan di situ ada siapa aja? Pelakunya sebetulnya teman saya semua, itu kan teman semua sebetulnya. Dan saya tahu persis siapa yang mukul saya. Dan nanti itu tinggal tunggu aja, nanti proses sabar aja di polisian. Dan bukti-buktinya semua ada tunggu saja. Ada bukti-bukti video lah gitu. Insya Allah nanti ya akan diproses lebih lanjut. Artinya apa kita mau ngarang-ngarang? Apa untuk menyebut kita? Mau ngarang-ngarang? Atau apa untungnya ketika kita udah damai tiba-tiba melaporkan lagi? Artinya kan bukan berdamai. Kalau kita berdamai udah pulang rangkungan, udah pulang rumah tidurnya. Ini ternyata kita lapor polisi dan visum.
Berarti sesama anggota KNPI. Nah, sebetulnya begini, kalau saya bilang ya, mereka dulu memang pernah ke NPI, itu yang orang-orang, tapi yang menjemput saya itu bukan orang KNPI, bukan orang KNPI yang jemput saya itu, yang jemput kita itu bukan orang KNPI, itu. Bang, sebelumnya memang ada masalah internal atau memang ada permasalahan dengan orang-orang? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah kok. Jadi mungkin teman-teman harus tahu persis ya bahwa di dalam kongres luar biasa itu yang kita gelar di salah satu hotel itu tidak pernah ada masalah. Itu mah. Yang menyelenggarakan kongres adalah ketua umum yang lama, dalam hal ini Raden Andreas, menyerahkan secara langsung kepada saya sebagai ketua umum DPP KNPI yang baru. Jadi di dalam kongres itu berjalan hikmat, benar-benar bahkan penuh haru. Kenapa? Karena ketua umumnya itu yang datang menyerahkan secara langsung kepada kita untuk melanjutkan periode selanjutnya. Jadi tidak ada sama sekali persoalan. Nah, yang menjadi persoalan kemudian muncul adalah sekelompok orang datang di arena itu kemudian memanggil saya untuk hadir kepada seorang Fathar Rafiq. Ya. Ngapain? Inilah yang membuat kita bingung. Ya. Kapasitas memanggil kita itu apa? Ya lalu kemudian saya nggak mau datang dong. Tapi karena kita dipaksa, ya kalau kamu tidak datang ketemu saya, ya saya datang ke situ. Itu juga ada rekamannya bos. Nggak mungkin kita main-main. Ya. Ketika saya tidak datang, maka dia memaksa datang ke hotel itu untuk menghindari konflik yang lebih besar dari arena kongres. Dari keluarga saya dan anak saya ada di situ juga. Akhirnya saya turun ke bawah ke lobi untuk menunggu kedatangan mereka. Katanya ada. Kemudian kita dikawal di dalam lift itu dengan orang-orang yang masuk di dalam kongres itu berjalan begitu cepat. Saya juga tiba-tiba ada orang yang datang muncak-muncak dari luar. Itu ada video kita juga. Ya, Fathar Rafiq datang di dalam lobi hotel itu kemudian memanggil kita. Oh, kamu sudah hebat ya orang ini. Ya. Dan di situasi itulah saya merasa, oh ini siapa? Ini kok ada masalah apa? Kongres sudah selesai. Dia juga tidak dalam kapasitas kita melakukan perlawanan hukum. Kita juga tidak melanggar hukum, ya kan? Kita juga tidak melakukan keributan. Ya, kongresnya berjalan baik. Karena itu saya sebagai ketua DPP KNPI sangat prihatin karena ini zaman yang begitu terbuka, begitu bebas, kok ada orang-orang yang begitu arogannya memaksa kita untuk keluar dari hotel itu, kemudian dibawa ke kantornya, lalu kemudian diputar balikan seolah-olah kami datang dengan sendirinya atas kemauan sendiri. Bagaimana mungkin atas kemauan saya sendiri sementara kita dalam acara kongres meninggalkan pasukan kita, meninggalkan anggota kita, arena acara itu. Nggak mungkin dong saya meninggalkan anggota saya lalu sukarela datang ke sana. Dalam hal apa saya mau datang ke sana kalau tidak dalam posisi dipaksa? Sesampai di sana kita dimuat di dalam mobilnya Fathar Rafiq, kita sama-sama Andreas, kemudian masuk di dalam, lalu kemudian kita diintimidasi. Saya pikir oke lah, mungkin itu upaya yang kita tidak ketahui dan rencana yang kita tidak ketahui. Tapi bagi saya ini adalah merupakan suatu langkah yang tidak perlu dipertontonkan. Sesampai kita di sana di kantor mereka, ini dipukuli di depan kita, di depan saya, dipukuli di dalam kantor itu. Ini ada buktinya, ada visum dokter. Ini nggak bisa mengada-ada. Dipukuli di dalam kantornya gitu. Meskipun bukan dia yang melakukan, bukan Fathar Rafiq melakukan pemukulan, tetapi di dalam kantornya. Dan yang menjemput itu adalah mereka. Saya pikir ya pasalnya jelas. Pasal-pasalnya jelas, ada pengacara kita nanti akan menjelaskan ya bahwa kasus ini sangat memukul kita gitu, generasi muda Indonesia. Saya pikir Kapolri harus bisa membasmi langkah-langkah premanisme yang ada ini. Kita sangat sayangkan sebagai public figure. Saya kira Fathar Rafiq itu adalah public figure yang juga kita tokohkan sebenarnya. Tetapi kalau langkah-langkah seperti ini
ya saya pikir ya proses hukum memang harus segera berjalan. Dan saya pikir begini, ada isu bahwa kita dilaporkan juga, ya dilaporkan. Ya disinilah saya merasa bahwa ya nanti dilihat oleh hukum bagaimana melihat persoalan ini. Orang yang nanti akan melaporkan akan kita dilaporkan, jangan sampai kita yang duluan jadi tersangka nih, iya kan? Hukum ini harus harus dikawal baik-baik oleh teman-teman media, karena kita sangat khawatir juga. Kita yang melapor, kita yang korban, kita yang dinistakan, lalu kemudian kita dilaporkan, jangan-jangan nanti kita dulu ditersangkakan. Makanya saya minta media mengawal ini, jangan sampai kalau ini terjadi, kalau ini sampai terjadi, ya maka orang-orang akan ketakutan untuk melaporkan kasusnya. Tapi bagi kami tidak ada rasa takut sekalipun, ya, tidak ada sedikit pun rasa takut terhadap mereka yang melakukan upaya premanisme terhadap orang lain, menginjak hak orang lain, mengancam orang lain, menistakan orang lain. Saya terus saja, saya sangat sedih ya. Kok kita begitu bebasnya, kemudian kita harus ketakutan, kita harus diancam, saya pikir ini tidak boleh terjadi. Makanya proses hukum ini saya minta kepada Pak Kapolri dengan hati yang tulus, dengan hati yang jernih, agar melihat kacamata hukum dengan baik dan benar. Kita meminta, meskipun yang kita lawan ini adalah orang besar, orang yang kuat, kami ini tidak punya apa-apa, kami ini tidak memiliki kekuatan yang apa-apa. Di sinilah kita akan melihat apakah Pak Kapolri bisa menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Oke, mungkin di sini kita akan perang pembuktian, tapi kita akan melihat secara keseluruhan bahwa saya yakin, teman-teman juga bisa yakin bahwa upaya itu adalah merupakan upaya paksa, benar-benar dipaksa. Bagaimana mungkin baru 1 menit saya terpilih menjadi ketua DPP KNPI, ketua umum DPP KNPI, lalu kemudian ada yang masuk, langsung tiba-tiba saya harus mengundurkan diri dari ketua umum DPP KNPI. Apakah ini situasi yang sangat normal? Saya kira tidak normal. Dalam situasi yang memang ya saat itu kita harus lakukan begitu saja dulu lah. Ya pada saat kita dipanggil, dibawa ke sana, lalu kemudian kita di tengah-tengah di kantornya, kemudian ya tentu dalam situasi yang tidak menentu, di dalam situasi yang sangat mencekam, dalam situasi yang sangat mengerikan itu kita ya terpaksa mau saja. Oke lah, ini saya rasa nanti kita akan buktikan. Di sana ada, pada saat orang masuk di arena kongres itu, semua peserta kongres tahu dan lihat, saksi-saksi kita ratusan orang bahwa kita dijemput di sana. Mereka tidak berpakaian KNPI, mereka bahkan berpakaian ormas. Ya kita tidak tahu juga ini siapa. Apakah di belakang ini ada dalangnya gitu? Saya pikir kalau ini tidak ada dalangnya, saya kira tidak mungkin seseorang berani melakukan itu. Saya juga ingin kejar ini, siapa sebetulnya di belakang otak daripada kejadian ini. Abang, kalau hubungan abang sendiri dengan Fat Rafiq sendiri seperti sebelumnya atau mungkin? Saya dengan Fat Rafiq itu hubungan organisasi di KNPI di masa beliau menjabat sebagai ketua umum DPP KNPI, saya menjadi ketua DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Posisi itu yang membuat saya sama Bang Fat itu saling kenal. Fat Rafiq ini sebenarnya sosoknya baik banget di kita, baik banget. Dia tokoh yang benar-benar perhatian terhadap kita. Makanya kaget beliau ini tiba-tiba seperti ini, siapa di belakangnya gitu? Ada apa ini seperti ini? Kok tiba-tiba garang begini sama kita, sama adiknya kan begitu? Gitu. Untuk laporan sendiri kapan? Gimana? Untuk laporannya sendiri resmi Saya kira tadi malam ya. Untuk laporan tadi malam, dan juga sebagai ini. tambahan tadi sore juga kita udah ke LPSK karena kejadian pada saat kemarin itu begitu sangat mencekam, tidak bisa kita bertindak apapun. Mungkin salah bergerak pun kita diintimidasi, tidak intinya. Bahkan beliau juga diintimidasi masalah mau tinggal di Jakarta atau tidak, gitu kan? Itu luar biasa pokoknya intimidasi. Jadi pada saat itu diokekan saja, ini kan. Karena kita belum tentu bisa keluar dari situ, bisa lama. Kalau kita diintimidasi tidak harus tinggal di Jakarta, semua tinggal di mana? Ini kan rumah saya di sini. Bang, tapi pas di kantor itu posisi dari Pak Rafiq itu di mana, Bang? Ya di situ. Dipukulin, dia di depan situ aja. Ya, jadi gimana? Jadi
kita di ruangan Fathar Rafiq dan memang dalam ada dia dan dia memang memimpin jalannya di tempat itu. Ada videonya kok tersebar dia yang memimpin pertemuan itu, dia memimpin forum itu, kemudian dia yang mengumumkan kami sudah mengumumkan diri dari KNPI, kemudian kami diangkat menjadi pelaksana kongres, kemudian saya diangkat menjadi PLT Sekjen. Dari mana ceritanya? Dan saya PLT Bendahara Umum. Ini PLT Bendahara Umum, saya PLT Sekjen. Masa saya baru selesai kongres saya terpilih jadi ketua umum, tiba-tiba saya jadi pelaksana sekjen. Ya kita mau saja pada saat itu, kita daripada juga kita menghadapi situasi yang seperti itu sangat mengerikan ya, kita terus saja saya tidak pernah membayangkan situasi seperti itu. Saat di kantor ada berapa orang yang proses ada? Sangat banyak. Ramai sekali. Banyak sekali. Sangat banyak. Boleh sebutin detail Bang? Wah, kita nggak bisa hitung karena kita terintimidasi pasti dalam di ruangan rapat itu dalam ruangan di luarnya full. lagi lebih banyak. Full. Jadi di dalam rapat itu full, di ruangan full, di luar juga banyak. Jadi saya pikir saya harus jadi jadi Rambo kecuali baru bisa melawan situasi itu. Karena jadi anak baik itu. Ya, jadi kita ikut-ikut aja dulu lah biar kita selamat. Setelah keluar dari situ, setelah kita tanda tangan, langsung kita ke Polda gitu. Kan kita berdoa saja, mudah-mudahan kita tidak diapa-apain di sini. Karena ini teman kita udah dipukulin di dalam. Saya sedih saja. Saya kayak seperti mau menangis gitu karena melihat kok saya sebagai teman, saya tidak bisa menyelamatkan teman saya dalam kondisi yang seperti ini. Dia dipukuli di depan saya. Jadi saya seperti ya Allah, mudah-mudahan kenapa ini bisa seperti ini. Jadi saya sebagai teman seperti gagal menyelamatkan teman saya dipukuli. Berarti ancamannya Abang langsung mundur dari itu Bang? Ya ancamannya saya kira pemundur itu hasil akhir. Jadi langkah yang harus kita ambil harus mengikuti keinginan mereka bahwa kita harus ikuti. Sebetulnya saya juga heran ya, di tempat itu apa sih? Kan bukan juga KNPI gitu. Kalau misalnya dianggap bahwa upaya pembunuhan diri kita itu adalah merupakan logis bahwa wajar saya harus mengundurkan diri di situ, wajar saya harus menandatangani itu di situ. Di situ apa? Bukan kantor KNPI juga, bukan kantor OKP juga, bukan kepolisian juga. Iya. Jadi mau saya teman-teman media bisa tahu bahwa dalam posisi di situ kita dalam kondisi tidak menentu, situasi sangat tidak menentu, dan langkah yang akan kita ambil adalah paling tidak searah dulu dengan pemikiran mereka. Pengetahuan Abang ormasnya apa tuh Bang? Gimana? Pengetahuan Abang ormasnya apa itu? Dari seragamnya Dari mungkin. seragamnya. Yang kita lihat ada baperan di situ. Jadi memang di situ tempat-tempat kumpul. Sebetulnya kita nggak mau menyebutkan itu di mana kan, karena kita nggak mau ini. Tapi ya kalau ditanya tadi ketum juga sudah menyampaikan, artinya KNPI itu bersifat mandiri, tidak dibawa ormas apapun. Ya, Untuk Abang dipukulin sama berapa orang? Ingat nggak? banyak. Ya kan kita nggak tahu kan posisinya kan. Ada 5. Pisaunya Bang ada? Pisaunya mungkin sekitar 5 sampai 1. Yang jelas saya menyaksikan langsung. Jarak saya sama dia itu sekitar 2 meter. Dia dipukul itu 2 meter. Kemudian ada juga pada saat keluar dari lobi itu handphone saya dirampas, diambil dari tangan saya. Kemudian saya kan ingin menghubungi keluarga ya. Pada saat di bawah itu saya ingin menghubungi keluarga, tapi handphone saya diambil. Saya ingin menghubungi teman-teman, jangan sampai saya diapa-apain kan gitu. Tapi nggak berdaya, handphone saya udah diambil. Akhirnya saya sorotan mata saya itu ke sekjen. Saya berharap Pak Sekjen, mudah-mudahan saya sempat teriak juga, jangan ada pemukulan. Nah, tapi dia dipukulin. Tapi alhamdulillah ya semalam ada salah satu orang yang memukul, meminta maaf, kemudian VA kepada saya bahwa dia hanya memukul di bagian perut katanya. Jadi itu ada banyak alat bukti kita. Banyak bukti banyak. Jadi satu orang sudah mengaku dia hanya memukul di bagian perut katanya. Dan itu saya sudah simpan WA dia. Dan itu teman sendiri ya Bang? Teman sendiri. Orang-orangnya sama, orang-orangnya yang kelompok itu, dari kelompok itu yang melakukan penjemputan itu. Jadi salah satu yang menjemput itu dia sudah mengakui dirinya sendiri kepada saya, dia WA saya bahwa dia hanya memukul di bagian perut. Gitu. Saat itu Bang nanya nggak, kamu disuruh siapa? Ya, saya tanya kenapa bisa seperti itu. Ya saya sudah minta maaf Bang, katanya saya sudah minta maaf. Ya, minta maaf silakan. Jadi tadi udah dihapus tuh WA-nya ke saya, dihapus. Tapi aku udah screenshot. Ya, itu nggak bisa. Jadi orang-orang kayak gitu emang kita harus
harus cekatan. Ya, saat itu abang nggak nanya detail itu, kamu sudah dari orang apa atau? Aku sempat nanya kenapa sih kita diperlakukan seperti itu. Ya nggak apa-apa lah Bang Umar kan apa tidak dipukulin juga tadi. Saya bukan soal dipukul. Penganiayaan ini kan tidak harus dipukul secara fisik tapi secara psikis juga itu bentuk saya merampas kemerdekaan saya. Kok saya harus menuruti? Saya mau bilang seperti ini. Katanya datang mengamankan kita. Saya sudah baca juga di media bahwa mereka datang hanya menyelamatkan kita, melindungi kita katanya. Melindungi kita. Mau dilindungi dari apa? Dari konflik apa? Nah, kita menyelenggarakan kongres itu biasa-biasa aja. Nggak ada masalah. Perjalanannya hikmat. Bahkan ada anak-anak kecil, anak-anak kecil yang ikut di situ, yang maksudnya yang orang tuanya bawa anaknya biar naik kongres itu. Andreas itu mantan ketua Raden Andreas saja bawa anaknya 2 orang yang kecil yang baru umur berapa tahun tuh. Artinya datang bersama anaknya. Masa kita ada keributan yang harus ribut sebetulnya kalau memang ada keributan. Saya dan Andreas harusnya. Tapi saya dan Andreas kan baik-baik aja dan kita berpelukan malah. Bang, setelah laporan abang ke Polda malam itu ada Sempat dihubungi sih. Sempat ditelepon pagi. Alfat Arafik sempat hubungi saya pagi melalui telepon. Ya, abang membuat laporan ya. Saya sampaikan membuat laporan karena perilaku itu kita tidak terima gitu. Tapi informasinya katanya dia akan melapor. Ya silakan. Entah mau melapor dengan pidana apa ya kita lihat aja. Masa kita belum dibuktikan laporan kita benar atau salahnya laporan kita terus tiba-tiba ada laporan? Nggak ada tuh dalam hukum itu, nggak ada begitu. Proses dulu dong laporan kita. Kalau memang tidak terbukti baru namanya kita fitnah. Kita fitnah atau kita bohong atau kita mengada-ada. Ini laporan kita buktikan dulu dong. Ya kalau terbukti gimana? Nah, kita ada data kok. Ada bukti video. Siapa yang datang melakukan yang menjemput kami, ada video, ada saksi, ada video. Video itu nyata. Siapa yang datang melakukan penjemputan itu nyata. Makanya kita tidak ada rekayasa di situ. Lalu gini, maksudnya mau rekayasa apanya nih? Kalau mau rekayasa, untungnya apa? Mau rekayasa itu buat apa? Mau rekayasa bahwa supaya kita dijemput paksa gitu? Atau misalnya kita, ya kan lucu, baru terpilih 1 menit, 15 menit kemudian mundur, kan tidak logis betul. Gitu. Bang, ini kan bisa dibilang belum lama juga, hari ini juga dari pihak sana bikin laporan. Laporan pencemaran nama baik. Nah, mungkin pendapat abang gimana nih bang? Kalau hukum ya, saya pikir harus membuktikan dulu apakah laporan kita ini fitnah atau bukan. Itu dulu. Setelah hasil putusan pengadilan bahwa kami melakukan fitnah, itu tentu dibuktikan dulu apa yang kita lakukan ini fitnah apa enggak. Tapi kalau tiba-tiba langsung melapor kita fitnah orang, gimana? Saya tidak fitnah, saya sedang lapor polisi. Tunggu dulu hasilnya. Nanti hasilnya apakah putusan pengadilannya fitnah apa salah atau menuduh ya. Nanti dibuktikan dulu di hasil laporan dulu. Ini belum ada proses selanjutnya tiba-tiba kita disangka memfitnah. Gimana sih fitnah? Dan saya juga begini ya, saya bisa meyakinkan kalau kita menggunakan logika dari kacamata manapun juga tidak mungkin hal itu terjadi. Masa kita mau dipukuli Dalam waktu 1 menit kemudian disuruh munduran diri, terus kita mau dipukulin, kan udah nggak masuk akal semua gitu kan. Logika hukum ini nggak masuk gitu. Masa kita tiba-tiba 1 menit kemudian kita menghadap gitu kan. Sedangkan pasukan di dalam masih berproses melanjutkan perkenalan dan lain sebagainya. Sampai malam pun mereka masih sampai maghrib menunggu kedatangan pemimpinnya gitu. Ini semua saksi loh ini melihat pada saat kami dijemput itu. Ini saksi semua. Masa kita meninggalkan pasukan gitu hanya untuk menyerahkan diri dari yang semula ketua umum jadi PLT Sekjen, dari Sekjen jadi PLT Bendung. Saya harus datang sukarela kan saya katanya saya datang di sana karena sukarela. Masa sih saya jadi ketua umum KNPI baru dipilih
Sukarela jadi lalu sukarela pergi di sana untuk memundurkan diri menjadi sekjen, PLT saja. kemudian untuk menjadi ketua panitia kongres luar biasa. Dari mana ceritanya saya sudah terpilih? Jadi ya sudahlah, nanti hukum nanti akan membuktikan apa yang akan kita yang kita proses ini. Mudah-mudahan bisa diproses cepat. Kalau memang kami laporan kami ini misalnya bernilai fitnah, kan nanti pada akhirnya di pengadilan dilihat. Bang, sudah resmi dilaporkan ke Polda. Ya, kalau udah ada beritanya sebenarnya. Gimana Bang? Ya boleh terus. Gak ada masalah. Kita nggak bergeming. Nggak, sama sekali. Kita lihat pembuktian aja kan. Saya kira kalau itu tergantung pembuktian dulu. Kita harus buktikan dulu laporan kita yang kita sudah lakukan. Kalau memang polisi tidak atau kita sebagai pelapor tidak mampu membuktikan apa yang telah kami lakukan, maka kami bisa dilapor balik. Tapi kan ini kita harus menunggu dulu. Apakah kita mampu buktikan apa enggak? Itu dulu. Selama proses hukum masih berjalan, maka tidak bisa proses hukum yang lain dilakukan. Itu yang paling penting. Mungkin pasal apa Bang yang dilaporkan kemarin? Kalau pasal yang kita laporkan itu yang paling penganiayaan secara bersama-sama itu pasal 170 kalau nggak salah itu di kuhapnya, penganiayaan, kemudian intimidasi, nah itu yang kita laporkan. Nanti pengembangan penyidik di Polda entah gimana, apakah ada penambahan pasal itu nanti tergantung penyelidikan di Polda. Akan dibuat jalur mediasi Bang? Saya pikir mediasi juga tetap kita buka, namun proses hukum itu kita harus dahulukan karena ini premanisme, kita tidak ada toleransi terkait premanisme. Kalau KNPI saya pikir kita tetap buka komunikasi. Pak Ketua Umum, Pak Sekjen selalu berkomunikasi dengan baik. Olehnya itu kalau persoalan mediasi saya pikir tetap dibuka. Hanya ya tergantung penyelesaian hukumnya seperti apa. Bang, mungkin